Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anu Sofyana Putri, NIM 092. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Kedaulatan sangat fundamental sifatnya. Kondisi ini apakah kedaulatan rakyat dapat berdiri sendiri atau melainkan berkaitan dengan elemen-elemen lain, termasuk terkait dengan hukum sebagai institusi publik tertinggi yang sangat mendasar, yang meletakkan negara sebagai subjek dari konstruksi hukum yang kemudian dikenal dengan negara hukum. Rakyat, umat, penduduk, warga, dan disebut juga warga negara adalah kumpulan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Karena itu, sesuai dengan keberadabannya, setiap manusia lahir di bumi, di dunia, membawa kepentingan pribadi masing-masing sesuai dengan jati diri, jiwa, dan raganya. Jumlah kepentingan pribadi manusia tidak terhitung banyaknya, apalagi besar dan kecil. Urusan yang menjadi kepentingannya dan setiap masing-masing berbeda antar satu dengan lainnya. Persoalan di atas merupakan suatu persoalan yang berkenaan langsung dengan keberadaban manusia, baik dirinya bersifat individual, kelompok, masyarakat, wakil rakyat, pemangku jabatan, dan manusia sebagai penguasa yang duduk dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam itu memberi makna manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintah, memiliki serta membawa kepentingan pribadi, kelompok, serta kepentingan umumnya. Kepentingan yang dimaksud tidak akan statis, melainkan dinamis, berpotensi bergerak, menimbulkan tindakan-tindakan melawan hukum Tuhan dalam bentuk pemerintahan serta larangan-larangan Tuhan. Di samping itu pula, tindakannya bertentangan dengan hukum negara dan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Dari itu timbul pertanyaan, perlukah kedaulatan rakyat ditempatkan dalam kerangka negara hukum? Lalu bagaimana perspektif hukum mengenai kedaulatan rakyat? Ada yang memaknai rakyat berkuasa, rakyat memerintah, dan rakyat dapat mewakilkan pelaksanaan kekuasaan pemerintah kepada orang-orang yang dianggap layak menjadi wakil dan mewakili mereka. Negara yang menyelenggarakan pemerintahan didasarkan atas kekuasaan yang diperoleh dari rakyat dapat dikatakan dengan negara demokrasi. Tapi perlu diingat, demokrasi tidak bisa mengontrol perilaku pribadi, kelompok, dan bahkan perilaku massa. Apalagi perilaku dan tindakan yang timbul dari wakil rakyat yang duduk di posisi eksekutif dan lembaga parlemen. Salah satu elemen tersebut adalah pemisahan kekuasaan negara yang merupakan bagian dari materi maupun konstitusi sebagai sumber dan segala hukum negara. Tetapi perlu diingat, dalam perjalanan tidak ada negara yang benar-benar menjalankan secara murni ajaran pemisahan kekuasaan ke dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Dalam kaitan dengan itu, apakah kedaulatan rakyat dapat berdiri sendiri atau berkenaan langsung dengan kedaulatan Tuhan dan kedaulatan hukum? Maka terlebih dahulu kita perlu melihat konstitusi hukum. Dalam batasan ini, hukum merupakan rangkaian teori, konsep, asas, prinsip, kaidah, norma-norma yang mengatur hubungan antar subjek atau kumpulan subjek hukum yang satu atau banyak dengan subjek kumpulan dan antar lingkungan dengan antar seluruh kehidupan, dan utamanya mengatur hubungan dengan Tuhan sebagai Maha Pencipta. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi rakyat. Artinya proses pengatribusian, pendelegasian, dan serta pemandatan kekuasaan dimiliki harus empiris. Selain itu pula logis atau masuk akal sehat. Metodologis ditempuh dengan cara-cara tertentu, sistematis dengan penuh perencanaan. Melewati fase itu, tahapan tertentu dapat terukur penyelesaiannya. Realistis, harus ada kesesuaian antara apa yang diciptakan atau dicita-citakan, yang diinginkan, yang dikehendaki untuk terlaksana atau terwujud di masa yang akan datang. Perjanjian masyarakat dilakukan dalam rangka mewujudkan melaksanakan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum dan pilkada sebagai tersebut. Ada ketentuan dalam undang-undang di atas menegaskan, seperti pasal 22E atau angka 2,3 dan 4 Undang-Undang 1945. Terhadap perjanjian bersama atau perjanjian umum masyarakat untuk mencapai ke arah situ. Hukum membentuk partai politik serta atau sebagai wadah dan media untuk melembagakan persamaan perjuangan, ekspresi ide-ide, gagasan, keyakinan, keinginan, dan kehendak yang serupa di dalam partai politik masing-masing yang dibentuk. Makna sangat masuk akal. Undang-Undang 1945 meletakkan Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum. Hal itu sebagaimana pada pasal 1 menegaskan, negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Kedaulatan berada di tengah rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Esensi terkandung di dalam pertegasan bahwa kedaulatan yang berada di tangan rakyat harus dilaksanakan menurut hukum. Artinya, segala tindakan subjek hukum, baik perseorangan, kelompok masyarakat, maupun lembaga atau badan hukum atau publik dan privat, pelaksanaannya harus berdasarkan menurut hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Dari materi kedaulatan rakyat dalam negara hukum diwujudkan melalui pemilihan umum rakyat sebagai bentuk perjanjian hukum masyarakat untuk membentuk kekuasaan pemerintah dalam jabatan pemerintahan, legislatif, eksekutif, serta kekuasaan yang timbul dari adanya kewenangan
legislatif, dan eksekutif berdasarkan atas nilai-nilai ketuhanan berdasarkan Al-Quran dan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai kaidah-kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di materi yang saya tadi jelaskan tentang kedaulatan rakyat dalam negara hukum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.